Selamat berjumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat berjumpa dengan Tuhan dan kami dapat berjumpa dengan sesama kami melalui layar ini. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita dapat menangkap bahwa perbuatan baik tidak selalu direspon atau mendapat respon dengan sikap baik juga dari orang lain. Apa kesalahan Petrus dan Yohanes? Mereka menyembuhkan orang yang lumpuh dengan menggunakan kuasa Tuhan Yesus yang bangkit itu. Lalu orang banyak penasaran dan mereka mengajarkan kepada orang banyak itu tentang Tuhan Yesus yang baik dan berkuasa serta yang dapat membangkitkan orang dan mengajarkan juga tentang ada kebangkitan orang mati. Lalu ternyata tindakan mereka ini tidak disenangi oleh orang-orang tertentu. Mereka mendapat respon yang buruk. Orang-orang tertentu itu adalah imam-imam, lalu kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka merespon buruk terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga respon buruk ini dan ketidaksenangan ini menyebabkan mereka menjebloskan Petrus dan Yohanes ke dalam tahanan. Dengan demikian berarti mereka mempersulit, menyengsarakan Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu, tetapi apa yang terjadi? Perbuatan Petrus dan Yohanes itu berdampak luar biasa. Dikatakan bahwa pada waktu itu banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena pengajaran Petrus dan Yohanes. Dikatakan bahwa kira-kira 5.000 orang laki-laki menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian mereka memperoleh keselamatan dari kepercayaan mereka itu kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita sadari bahwa tidak selalu sikap baik kita, perbuatan baik kita diterima baik juga oleh orang lain. Ada saja mungkin orang dengan latar belakangnya tidak menyukai itu. Apalagi Bapak Ibu kalau perbuatan baik kita itu atas nama Tuhan atau karena kesetiaan kita kepada Tuhan dan nama Tuhan. Nah, firman ini mau menyampaikan kepada kita, situasi sulit tidak harus berakhir buntung atau berakhir jelek. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa dapat mengubah kesulitan, situasi buruk menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan sukacita. Maka Bapak Ibu, firman ini juga mengajak pada kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan perbuatan baik, tetap memberitakan kabar baik, tetap bersikap baik kepada orang lain, meskipun orang lain bersikap tidak baik pada kita. Sebab jikalaupun suatu saat kita dipersulit atau dibuat menderita oleh orang lain, Tuhan dapat mengubah kesulitan itu menjadi kebaikan baik bagi diri kita maupun bagi banyak orang yang lain. Kita berharap semua yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan supaya mendatangkan kebaikan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa.
Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat tetap berbuat baik, tetap setia mengajarkan hal-hal yang baik tentang Kristus dan dari Kristus kepada sesama kami ke tengah-tengah dunia di mana kami tinggal ini. Oh Tuhan, biarlah kami tetap percaya, jikalau kami berada dalam situasi sulit, kami percaya bahwa Tuhan dapat mengubahkan kesulitan menjadi berkat, baik bagi diri kami maupun bagi sesama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.